Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahu azim. Semoga para pemirsa semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya dimanapun kita semua berada, senang pada video kali ini saya akan kembali mengungkapkan tentang kisah-kisah sederhana akan tetapi mempunyai makna yang cukup luar biasa, baik bagi diri saya, diri kita semua, ataupun bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah para sahabat, hari ini kita telah memasuki minggu kedua daripada bulan Rajab. Artinya sekitar 2 bulan lagi kita akan memasuki pada bulan puasa. Alhamdulillah. Persahabat, tapi kita tidak akan cerita tentang bulan puasa. Di sini akan kita ceritakan tentang suatu keanehan-keanehan daripada seorang tokoh masyarakat atau tokoh nasional kita yang sepertinya post power syndrome-nya masih melekat pada dirinya. Yaitu siapa lagi kalau bukan mantan presiden kita, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Jadi Joko Widodo ini terkesan dia mengalami penyakit psikologi, yaitu post power syndrome. Sebenarnya dia sudah tidak berkuasa lagi secara de facto maupun secara de jure. Secara dia berkuasa selama 10 tahun telah selesai, berujung dengan baik-baik saja sebenarnya, karena 10 tahun telah dia selesaikan dengan tanpa ada lengser di tengah jalan. Meskipun begitu banyaknya problem-problem yang dialami, yang dia lakukan, dan juga menjadi tuntutan bagi masyarakat kita saat ini setelah dia lengser. Akan tetapi sepertinya mantan presiden kita yang ketujuh ini memang sepertinya tidak menghiraukan apa yang diomongkan orang, apa yang disampaikan oleh masyarakat kita. Sepertinya dia seperti mempunyai kulit badak dan juga kupingnya kuping gajah yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh masyarakat kita Indonesia. Setelah 7 orang presiden yang berlalu, termasuk beliau yang ketujuh, sebelum-sebelumnya 6 orang, ada presiden yang masih hidup adalah Ibu Megawati, presiden kelima, terus presiden ke-6 dan presiden Pak SBY. Ini setelah lengser, sepertinya dia adem ayam, menekuni bidangnya masing-masing, menekuni seni, menekuni politik dan sebagainya. Tetapi Pak Jokowi tidak seperti itu. Sebelum lengser dia berjanji ingin kembali. Dia di depan umum dia mengatakan ingin kembali ke Solo, ingin membuat buku biografi dan sebagainya. Tetapi seperti biasa Pak Jokowi, apa yang dikatakan dengan realitanya sungguh jauh berbeda. Katanya dia akan pulang ke Solo, tetapi dia terus melanglang buana kemana-kemana. Dan yang paling terakhir adalah ini yang paling meresahkan dan paling lucu, dan juga mungkin maaf kata mungkin kita rasakan paling menjijikkan bagi kita semua, bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 mantan presiden kita Jokowi ini mengadakan kunjungan kerja ke Banjarnegara. Dan anehnya dia tidak jadi presiden lagi, hanya mantan, tapi kehadiran dia di sana menyatakan sebagai kunjungan kerja. Kunjungan kerja apa? Dia tidak terlibat sebagai pejabat negara lagi. Kunjungan kerja ke Banjarnegara dengan alasan melihat bagaimana pengolahan sampah di sana. Apa hubungannya dengan dia lagi?
Itu bukan program dia lagi, dan dia tidak berkuasa lagi, dan dia bukan pejabat negara lagi, akan tetapi hanya mantan presiden. Tetapi konyolnya lagi, menurut saya secara pribadi masih dikawal. Kedatangan dia ke Banjarnegara sebanyak 191 polisi diadakan pengawalan. Ini suatu contoh yang sangat memilukan dan memalukan bagi kita semua, bahwa Pak Jokowi seharusnya sebagai bapak bangsa, sebagai bapak negeri kita ini memberikan contoh bahwa Anda sudah paripurna melaksanakan tugasnya. Judul tagline yang Anda ke Banjarnegara itu merupakan kunjungan kerja. Kunjungan kerja, bahkan Anda lurah pun bukan, camat pun bukan, bupati pun bukan, presiden pun bukan lagi. Kenapa Anda datang ke sana untuk melaksanakan kunjungan kerja? Ini suatu hal yang sangat tidak masuk akal, yang sangat memalukan dan memilukan dari dunia politik sebenarnya. Tapi kalau dari dunia psikologi mungkin bisa dibenarkan, karena Anda mengalami semacam post power syndrome. Anda merasa seolah-olah Anda masih berkuasa, Pak Jokowi seolah-olah merasa masih menjadi presiden, dan tetap ingin disorot oleh kamera, tetap ingin muncul di panggung politik nasional. Dan itu tidak sah, karena Anda bukan pejabat negara lagi, sehingga hari ini mengadakan kunjungan kerja di sana dengan pengawalan yang cukup lumayan. Ini kita meyakini sebagaimana protokoler sebuah instansi, katakanlah sini Polri, ketika dikawal oleh 191 polisi ini, tentu ada susunan kerja yang cukup terstruktur. Artinya ada menggunakan apakah itu APBN, apakah itu APBD untuk mengerahkan 191 polisi yang akan yang menghadiri atau mengawal kehadiran Jokowi di sana. Artinya inilah apa yang dikatakan, apa yang disimpulkan oleh OCCRP, bahwa Pak Presiden termasuk presiden terkorup di dunia, nomor 2. Maaf yang pada video lalu saya nyatakan di sana nomor 5. Ternyata publik mengatakan OCCRP itu adalah nomor 5 Pak Presiden Jokowi. Artinya korupsi di sana awal katanya adalah korup. Korup itu merupakan suatu yang kesalahan sistem. Artinya bukan korupsi sebagai maling di APBN saja di bagi negara kita, atau maling dari anggaran-anggaran negara yang ada di Indonesia ini saja. Bukan korupsi, itu bukan hanya itu saja. Ketika dia mengkorup suatu undang-undang, dirubahnya menurut kepentingan dia sendiri, itu sudah juga korupsi. Dan dia sebagai seorang koruptor dengan jaringannya, kemudian dia melakukan janji-janji bohong, apa yang dia janjikan ternyata dia tidak terrealisasikan, itu juga merupakan korupsi. Pikiran dia berpikir akan melaksanakan undang-undang sebagaimana bagusnya, sebagaimana mestinya disumpah sebagai presiden, akan tetapi realisasinya tidak terbukti. Apa yang dijanjikan tidak terrealisasikan, itu artinya dia koruptor juga dari sisi kebijakan. Dan akhirnya Pak Jokowi dengan melakukan kunjungan ke Banjarnegara ini, dengan tagline-nya, dengan judulnya adalah sebagai kunjungan kerja, ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan, apa yang dideklarasikan oleh OCCRP itu benar adanya, bahwa Pak Jokowi, mantan presiden kita, itu merupakan orang terkorup nomor 2 di dunia setelah Presiden Syria. Kenapa membuktikannya? Dia telah mengkorupsi sistem, bahwa dia bukan seorang pejabat negara lagi, tapi dia mengadakan kunjungan kerja dengan diduga menggunakan 191 polisi ini juga menggunakan anggaran, diduga juga anggaran APBN yang digunakan untuk mengerahkan 191 polisi ini. Artinya dengan mengerahkan ini anggaran negara ini, berarti juga dia telah mengkorupsi daripada APBN itu sendiri, meskipun bukan dia yang memakainya, tapi ini mengkorupsi suatu sistem, bahwa dia bukan seorang presiden lagi, melakukan kunjungan kerja, artinya sistemnya dirusak oleh dia, dan ini merupakan suatu korup atau corrupt in Englishnya. Corrupt artinya merusak suatu tatanan yang telah bagus. Sebenarnya tatanan dia adalah sebagai mantan presiden, tapi dia seolah-olah tetap menjadi presiden. Ini sudah melanggar aturan. Nah, ini yang namanya korupsi dari sisi kebijakan, dan dia
bukan presiden lagi masih bisa melakukan korupsi. Jadi tidak ada lagi bantahan apa yang dinyatakan oleh OCCRP itu bahwa Pak Presiden Jokowi, mantan kita, presiden kita ya, adalah seorang koruptor yang sangat handal. Jangankan ketika dia berkuasa menjadi presiden, dia tidak berkuasa saja dia tetap korupsi dengan menyalahi suatu aturan, dengan mengadakan kunjungan kerja ke Banjarnegara seolah-olah dia adalah kunjungan kerja, tapi dia, saya garis bawahi, dia adalah mantan presiden yang tidak punya kebijakan, yang tidak punya lagi program dia yang di sana yang harus dia awasi lagi, yang harus diawasi lagi, karena ini bukan masa dia lagi, ini adalah masanya Pak Prabowo. Kalaupun pengelolaan sampah di Banjarnegara itu merupakan program dia dulunya, tapi sekarang dia tidak presiden lagi, tapi seharusnya melanjutkan ini adalah Pak Prabowo. Jadi ketika Anda melanggar ini semua, inilah korupsi yang sepertinya Anda mengamini, atau para buzzer-buzzernya Pak Jokowi, ada para diehatnya Pak Jokowi, ini sebagai bukti bahwa Pak Jokowi itu memang benar apa yang dikatakan oleh OCCRP itu, bahwa dia adalah terkorup, bukan hanya dari sisi maling rupiah saja dia alihkan kemananya, tapi juga korupsi dari sisi kebijakan, korupsi dari timing yang seharusnya bukan porsi dia lakukan ini sudah merupakan suatu korupsi. Jadi korupsi itu jangan hanya dipikirkan bahwa seseorang mengambil uang dari negara untuk kepentingan dia, untuk kepentingan kelompoknya, atau untuk memperkaya orang lain, atau bahkan untuk memperkaya diri sendiri. Bukan hanya itu, tapi korupsi juga merupakan mengkorupsi kebijakan, mengkorupsi peraturan, melanggar tatanan yang telah diatur dalam tata negara kita. Ini merupakan satu corrupted minded. Jadi beliau ini memang sudah ada corrupted mindednya di kepala dia, sehingga ketika dia tidak jadi presiden juga dia tetap ingin melakukan kunjungan kerja. Oke lah, ini suatu pelanggaran yang sangat berat bagi tatanan ketatanegaraan kita, Pak Prabowo. Saya kira Anda perlu mengatakan sesuatu bahwa Pak Jokowi, enough is enough. Anda sudah paripurna sebagai presiden, jangan kerasa krusuk lagi. Dan kalau Anda merasa ingin kerasa krusuk seperti itu, sebaiknya Anda gabunglah kepada sebuah partai politik, sehingga perjalanan Anda kemana-mana pun berdasarkan Anda sebagai kader partai politik tertentu. Tapi Anda kan sampai sekarang kan masih menjadi gelandangan politik. Tidak ada partai politik pun yang mau menyatu kepada Anda, atau mungkin Anda masih pilih-pilih, atau mungkin diduga yang akan mengaud-aud PDIP ini merupakan orang-orang yang ingin membawa Anda ke PDIP. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita tidak mengetahui bagaimana sepak terjangnya, karena politik daripada Pak Mulyono kita ini adalah politik yang selalu dalam tanda kutip penakut. Dia padahal keinginannya besar, tapi tidak mau langsung berhadapan di muka, menyuruh orang-orang tertentu dengan bayaran-bayaran tertentu untuk melewat pintu belakang, mengobrak-abrik lewat belakang. Nanti ketika sudah berhasil baru Anda muncul ke depan. Saya kan diajukan, saya kan diusulkan, akan seperti itu kata-katanya. Tapi itu terserah Anda, politik dengan cara pengecut, politik dengan cara mengkhianati seperti itu mungkin sudah menjadi porsi Anda, sudah menjadi patsun politik Anda dalam muncul ke dunia politik di Indonesia ini. Tapi sekali lagi secara etika itu memang bukan suatu hal yang patut dicontoh bagi negeri kita. Indonesia, kita berpolitiklah dengan sehat, berpolitiklah dengan akal cerdas. Jangan memanipulasi, apalagi sampai mengkorupsi sistem perpolitikan Indonesia, apalagi sampai mengkorupsi institusi atau undang-undang yang telah diberlakukan di Indonesia ini. Anda mungkin akan terus mengawal anakmu, yaitu si Gibran, menjadi wakil presidennya Prabowo, untuk tetap muncul di panggung-panggung politik di Indonesia. Kan tetapi sampai sekarang Gibran sama seperti Pak Jokowi juga belum ada partai politik yang mau menaungi Anda, dan Anda mengokohkannya dengan cara belusukan-belusukan, padahal Anda bukan siapa-siapa lagi. Saya melalui channel terindah ini, channel terindah Suyadinar, menyarankan pada Pak Jokowi, kembalilah ke jalan yang benar,
Jika Anda memang kepingin tetap belusukan seperti itu, segeralah Anda gabung kepada satu partai politik yang ada di parlemen itu, sehingga Anda mempunyai fungsi menjalankan program-program daripada partai politik itu untuk belusukan kemanapun Anda suka. Jadi bukan seorang gelandangan politik yang melakukan kunjungan kerja kemana-mana mengatasnamakan entah siapa entah, pasti mengatasnamakan Anda sendiri dengan tujuan 2029 nanti akan memajukan anak Anda sebagai presiden. Dan ini suatu contoh yang sangat buruk bagi kita, bagi negeri kita, dicontohkan oleh seorang mantan presiden yang sudah tidak presiden lagi tapi tetap merasa sebagai presiden. Post power syndrome daripada Pak Jokowi ini sangat terang benderang bisa dibaca oleh seluruh bangsa Indonesia. Semoga melalui video ini siapapun melihat, silakan Anda berikan komentar apapun. Yang bagian buzzer yang kepingin terus mendukung Pak Jokowi yang dengan pola seperti ini, silakan. Dan kami menegaskan bahwa kita berpartai politiklah dengan jalan yang benar. Karena Indonesia ini telah berdarah-darah dilahirkan oleh para pejuang bangsa kita sehingga merdeka ini dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesetaraan dalam bidang politik, kesejahteraan, keagamaan, dan lain sebagainya. Dan bukan dengan cara mengobrak-abrik undang-undang, menyalahi undang-undang, menyalahi ketatanegaraan yang telah ada di negeri kita ini. Sekali lagi, secara pribadi, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mengadakan kunjungan kerja katanya ke Banjarnegara ini, meskipun hanya melihat pengelolaan sampah di sana, tapi itu merupakan suatu contoh berpolitik di Indonesia yang sangat memalukan dan memilukan. Tak sepatutnya kita generasi muda mencontoh yang seperti ini. Masuklah ke partai politik, bergeraklah dari partai politik, majukanlah partai politik. Terserah partai politik apa yang sesuai dengan keinginan Anda. Tetapi partai politik pun ada aturannya tersendiri. Apakah Anda mampu untuk mengobrak-abrik suatu partai politik demi kepentingan Anda? Kita tidak tahu. Yang terdekat, PDIP akan melaksanakan kongresnya pada bulan April nanti 2025. Dia akan mengadakan pemilihan ketua umumnya sebagai ketua umum PDIP periode 2025-2030 ke depan. Nah, kalau Anda mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk bergabung kepada Partai Persatuan Indonesia, pada demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, silakan. Itu terbuka dan Anda tidak akan menjadi gelandangan politik lagi di negeri ini. Karena seorang gelandangan politik itu tidak boleh melakukan kunjungan kerja sesuai keinginanmu sendiri. Karena negara ini dibangun oleh undang-undang, tidak dibangun oleh keinginanmu sendiri dan keinginan keluargamu sendiri dan keinginan para buzzer-buzzermu sendiri. Semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Semoga Indonesia tetap maju sejahtera, dan saya menginginkan, mendoakan dan mengharapkan semoga Indonesia menjadi Indonesia Raya yang berjaya dan berhasil mensejahterakan Indonesia, membahagiakan Indonesia, mencerdaskan Indonesia, dan juga membuat rakyat Indonesia menjadi hidup bahagia, sejahtera, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Demikian video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.